Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat umahnya Mustaghfiroh, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita akan review wisata di Jawa Timur, Kabupaten Lamongan. Di mana itu? Kalian tahu? Ya, kalian benar. Sesuai judul YouTube kita ya, kita akan review tentang WBL. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke wisatanya. Nih, kita sudah masuk ke pintu masuk ya teman-teman. Di pintu masuk ini ada tempat untuk beli oleh-oleh ya teman-teman, kayak topi, kaos, dan lain-lain. Karena ke WBL-nya itu kita mendadak ya teman-teman, jadi kita nggak ada persiapan untuk bawa apa-apa. Akhirnya kita coba untuk beli topi biar nggak kepanasan gitu ya teman-teman kalau di pantai. Nih, Adik Ahmad sama Mbak Viro itu sudah beli topi sendiri-sendiri. Selanjutnya langsung kita ke loket. Jadi teman-teman, harga tiket di WBL itu ada 5 variasi ya. Untuk yang pertama yaitu Entrance WBL. Harga ini yang paling murah ya teman-teman. Apabila weekday 45.000, sedangkan weekend 55.000. Ini adalah fasilitas yang akan didapat ketika kita membeli tiket Entrance WBL. Kalian tetap bisa menaiki wahana-wahana yang ada di WBL dengan biaya hanya Rp10.000 per orang. Selanjutnya yang kedua ada paket WBL. Jika weekday 85.000, sedangkan weekend 110.000. Dan ini adalah fasilitas yang akan kita dapat ketika kita membeli paket WBL. Kalian pasti seru banget kalau beli paket ini ya teman-teman, karena setiap wahana yang akan kita naiki semuanya gratis. Akan tetapi masih ada fasilitas-fasilitas tertentu yang dikenakan biaya ya teman-teman. Yang ketiga yaitu tiket khusus untuk masuk ke kebun binatang Maharani dan Gua Maharani. Lalu yang keempat tiket Entrance WBL plus basic. Jadi tiket ini sama seperti tiket yang pertama ya teman-teman, cuman ditambahi dengan fasilitas Bahari Selfie Corner. Dan yang terakhir yaitu tiket terusan WBL plus Maharani Zoo dan Gua. Jadi tiket ini yang paling lengkap ya teman-teman. Selain kita sudah mendapatkan fasilitas gratis di WBL, kalian juga dapat langsung ke Gua Maharani dan kebun binatang Maharani tanpa membayar tiket lagi. Ya, ini nih yang disukai anak-anak, yaitu di rumah kucing. Jadi di dalam rumah kucing ini kita bisa menjumpai beraneka ragam kucing-kucing yang ada di dunia ini. Dari kucing yang ada di negeri kita sendiri sampai kucing yang ada di luar negeri ya teman-teman. Kucingnya lucu-lucu banget, anak-anak jadi seneng. Selanjutnya kita memasuki area ketangkasan. Jadi di sini kita bisa belajar bagaimana cara fokus untuk menembak. Jadi nomor-nomor yang berdiri itu diibaratkan sasaran kita untuk kita tembak ya. Selanjutnya wahana berikutnya yaitu bioskop 3 dimensi. Kita lanjut di rumah sakit hantu. Jangan takut ya teman-teman, karena di sini semua hantu-hantu terbuat dari boneka, bukan manusia sungguhan.
Selanjutnya ada wahana tagada. Kalian akan diguncang-guncang sambil diputar-putar di sini. Yang ekstrim-ekstrim kita nggak berani naik ya teman-teman. Selanjutnya istana bawah laut. Jadi di dalam istana bawah laut ini terdapat banyak mainan yang aman untuk anak-anak kecil ya teman-teman. Dan kita juga bisa menaiki kereta istana bawah laut. Kita akan diajak keliling-keliling arena istana bawah laut. Seru banget bukan teman-teman? Apalagi kita bawa keluarga kita rame-rame untuk pergi liburan ke sini. Pasti makin seru. WBL selalu mengupdate wahana, fasilitas, dan sistem yang ada guna memanjakan dan mempermudah wisatawan. WBL juga satu komplek dengan Gua Maharani dan Maharani Zoo, sehingga wisatawan dapat mengambil satu paket liburan keluarga atau hanya memilih salah satu. Selanjutnya kita masuk area Istana Boneka. Di dalam Istana Boneka ini kita akan dibawa oleh kereta Istana Boneka untuk melihat dan mendengarkan kisah cerita Alibaba dan 40 penyamun. Sementara itu kedatangan kita telah diketahui orang. Lanjut di galeri kapal dan kerang ya teman-teman. Selanjutnya yang banyak disukai oleh sebagian wisatawan yaitu di 3D Art Trick. Di dalam 3D Art Trick ini kita bisa berfoto layaknya foto nyata atau sungguhan ya teman-teman. Padahal hanya foto 3 dimensi, jadi seperti foto sungguhan. Sungguh asyik dan menakjubkan sekali bukan teman-teman? Ini adalah hasil foto-foto kita ketika di 3D Art Trick ya teman-teman. Selanjutnya yaitu sarang bajak laut. Di dalam sarang bajak laut ini kita melewati lorong-lorong seperti di dalam gua ya teman-teman. Di dalamnya ada beberapa hantu bajak laut, ibaratnya bajak laut zaman dahulu gitu ya teman-teman. Tapi sayangnya padahal waktu itu kita rekam loh. Ternyata sampai di rumah baru sadar kalau nggak sempet kerekam. Cuman kerekam di depannya aja. Sayang sekali. Tapi nggak apa-apa lah. Kalian bisa lihat di YouTube channel lainnya yang mengeksplor tentang sarang bajak laut di WBL. Lanjut ke planet kaca. Kalian akan dibingungkan di dalam planet kaca ini. Bagaimana kita mencari jalan keluar di dalam planet kaca ini dengan cara menelusuri dinding-dinding kaca yang hampir sama semuanya. Karena antara kaca dan jalan keluar itu hampir sama ya teman-teman. Jangan sampai kita tersesat loh ya di dalamnya. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, karena di dalam planet kaca ini sudah ada tanda untuk penunjuk jalan keluar. Ini adalah taman berburu ya teman-teman. Kita akan diajak berburu binatang yang berupa patung di dalam taman berburu ini dengan cara menembak.
Wisata Bahari Lamongan merupakan wisata yang terpopuler di Lamongan. Letaknya adalah di Jalan Raya Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Wisata Bahari Lamongan ini diresmikan pada tanggal 14 November 2004 oleh Haji Masyfuk yang ketika itu menjabat sebagai Bupati Lamongan. Wisata Bahari Lamongan dikelola oleh PT Bumi Lamongan Sejati, perusahaan patungan Pemkab Lamongan dengan PT Bunga Wangsa Sejati. Setelah anak-anak capek berlama-lama bermain bermacam permainan wahana seru, kolam renang merupakan puncak kegembiraan mereka karena mereka bisa seger-segeran mandi dan bermain air. Ditambah dengan banyaknya permainan perosotan yang unik dan lucu-lucu. Aku mau cerita sedikit ya teman-teman. Kalian tahu awalnya ketika kita mendengar WBL itu rasanya wegah banget gitu loh teman-teman. Soalnya di daerah Lamongan Tuban itu kan cuacanya panas banget ya, karena deket sama laut. Dan ketika ada temen yang mau ngajak ke WBL, rasanya nggak mau banget gitu loh. Sudah panas dan kelihatannya biayanya juga mahal. Jadi kita nggak pernah mau kalau diajak ke WBL sama teman-teman. Ketika suatu saat ada temen yang cerita-cerita tentang wisata WBL ini karena dia baru saja liburan ke WBL gitu kan. Akhirnya aku pun ikut mendengarnya. Setelah aku cermati, ternyata wisata WBL itu tiketnya nggak terlalu mahal loh teman-teman, dan bervariasi harga dari harga termurah sampai termahal. Akhirnya karena penasaran, aku langsung cobain sekeluarga untuk berangkat ke WBL. Ternyata di WBL ini biaya masuknya itu benar-benar bermacam-macam ya teman-teman. Nggak nyangka banget kalau tiket masuknya itu ada yang harganya cuma Rp45.000 aja. Itu sudah dapat fasilitas gratis untuk berenang, permainan playground untuk anak-anak yang super banyak sekali, dan foto-foto yang tak kalah estetik dengan yang lainnya. Dan kalian tahu kalau dengan tiket paket WBL kalian bisa menjelajah 50 wahana di WBL ini dengan gratis dan sepuasnya. Itu belum spot-spot foto atau playground anak-anak yang banyak banget di sini loh teman-teman. Tapi saran kita untuk kalian yang lokasinya jauh dari WBL, sebaiknya kalian berangkat pagi-pagi bener ya, agar jam setengah 9 kita sudah masuk ke wisata ini, karena jam 4 sore wisata ini sudah mau ditutup. Semua petugas sudah bersiap-siap untuk pulang. Jadi dengan berangkat pagi-pagi kalian bisa menjelajah satu persatu semua 50 wahana dan beberapa playground anak-anak yang sangat amat seru di sini. Untuk yang terakhir, kita ke Indonesian Islamic Art Museum. Museum ini dibuka pada 28 Desember 2016. Museum ini dibagi menjadi 3 zona. Zona utama yaitu zona audiovisual, zona galeri peninggalan kerajaan Islam dunia, dan zona diorama. Zona galeri peninggalan kerajaan Islam tidak hanya menyajikan benda-benda bersejarah dari kerajaan Islam Indonesia, museum ini juga menyajikan artefak dari berbagai kerajaan yang ada di luar negeri, seperti Ottoman Turki, Mughal India, Taj Mahal, dinasti Cina, dan lain-lain. Zona audiovisual untuk menonton film tentang sejarah peradaban Islam, dan zona diorama memiliki area photoshoot dengan miniatur 3 dimensi. Tuh kan, tunggu apa lagi? Segera agendakan dengan teman-teman atau keluarga kalian berwisata ke sini. Selain areanya yang sangat luas, belum lagi serunya beberapa mainan, wahana, dan keindahan spot-spot foto di sini. Kalian juga bisa merasakan hawa yang seger dan sepoi-sepoi di pinggir pantai WBL ini. Kalian bakal betah di sini.
Sekian dulu ya teman-teman review WBL kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel kita agar kalian tahu yang terbaru dari kita. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. See you next time dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.